Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Ahmad Paujan dari jurusan Teknik Informatika Angkatan 2021 dengan NIM 12170500121. Di sini saya akan mengerjakan praktik ibadah. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai sholat wajib, di mana sholat wajib ada 5 waktu, yaitu dari maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Untuk rukun yang pertama itu ada niat. Nah, di sini terdapat perbedaan antara niat-niat tergantung waktu sholat mana yang akan kita laksanakan. Untuk sholat maghrib, kita bisa menggunakan niat dengan bacaan usolli fardol maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala, jika sebagai imam, dan adaan makmuman lillahi ta'ala, jika sebagai makmum. Lalu yang kedua ada sholat isya, yaitu usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, barusan terdapat perbedaan, yaitu pada sholat maghrib salasa raka'atin, karena sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat, sedangkan pada sholat isya arba'a raka'atin, karena sholat isya memiliki jumlah rakaat yaitu 4. Lalu yang selanjutnya ada sholat subuh. Niatnya yaitu usolli fardal subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Karena sholat subuh ini terdiri dari 2 rakaat, maka tadi seperti yang saya bacakan rakaataini. Lalu selanjutnya ada sholat zuhur. Niatnya adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Lalu untuk sholat asar itu usolli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, setelah kita membaca niat, rukun yang selanjutnya yaitu takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar untuk memulai sholat ketika kita telah membaca niat yang di dalam hati dan maupun niat yang kita ucapkan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Selanjutnya, rukun selanjutnya adalah berdiri bagi yang kuasa atau bagi yang mampu. Nah, di sini Islam tidak memberatkan dengan mewajibkan kita untuk berdiri, tetapi Islam menganjurkan kita berdiri bagi yang mampu saja. Jika ada uzur, maka kita bisa duduk. Jika duduk masih tidak bisa, kita bisa berbaring. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada rukun yang 4, membaca Al-Fatihah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya ada rukun yang kelima, yaitu ruku. Nah, ruku dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Lalu
Rukun yang selanjutnya ada i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min ummasyi'ta min sayyin ba'du. Selanjutnya ada rukun melakukan 2 kali sujud, dengan setiap sujudnya membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Setelah 2 kali sujud, ada rukun yang berikutnya, yaitu duduk di antara 2 sujud dengan bacaan Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Setelah itu membaca tasyahud, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ibadillahis sholihin, Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah membaca tasyahud, ada rukun yaitu duduk iftisari, yaitu duduk seperti duduk antara 2 sujud yang dilakukan ketika membaca tasyahud awal. Lalu rukun yang berikutnya ada membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selanjutnya ada rukun yang ke-12, yaitu mengucapkan salam. Itu ketika kita mengakhiri sholat setelah tasyahud akhir, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kita menoleh ke sebelah kanan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu menoleh ke sebelah kiri. Lalu rukun yang terakhir, adalah tertib, artinya berurutan dari rukun-rukun yang pertama hingga rukun-rukun yang terakhir. Nah, membaca niat, misalkan salat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, takbiratul ihram Allahu akbar, lalu membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya ruku, Allahu akbar, dengan bacaan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Lalu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min ummasyi'ta min sayyin ba'du. Lalu untuk bacaan doa kunut, Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman apait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fiman atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alik wa innahu la yudhi'u alik. Allahu akbar. Bacaan sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Lalu duduk di antara 2 sujud, membaca Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sujud kembali. Lalu untuk tasyahud awal, membaca sedangkan untuk tasyahud akhir ditambahkan dengan salawat Nabi dan juga doa. Lalu mengucapkan salam, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya berikut ada gerakan untuk salat jenazah, di mana takbir pertama
kita membaca surah Al-Fatihah, lalu untuk takbir kedua membaca salawat Nabi, dan untuk takbir ketiga membaca doa jika jenazahnya laki-laki menggunakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu waj'al jannata matswahu Allahumma abdilhu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa ahlan khairan min akhi Allahumma inna najala bika wa anta khairum manjulin bih Allahumma akhrim nujulahu wa wasi maghfirahu. Lalu untuk takbir yang keempat, jika jenazahnya laki-laki maka kita bisa membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Jika jenazahnya perempuan, doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Setelah itu mengucapkan salam. Setelah itu kita akan membahas mengenai sholat sunnah. Beberapa sholat sunnah. Itu yang pertama ada sholat jamak. Sholat jamak itu sholat yang dilakukan ketika dalam perjalanan jauh, bukan untuk tujuan maksiat. Jarak minimal yang ditempuh dalam perjalanan harus mencapai farsyah, atau menurut beberapa pendapat para ulama adalah 60 km, 80 km, atau 94,5 km. Itu merupakan ukuran yang dihitung berdasarkan perjalanan semalaman. Selanjutnya adalah ketentuan dalam sholat jamaah ini dilakukan secara muwalat atau berurutan. Nah, setelah sholat pertama selesai dilakukan, maka harus segera melaksanakan takbiratul ihram untuk sholat kedua. Sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu sholat, yaitu simpulannya teman-teman. Untuk niat sholat jamak sendiri yaitu misalnya kita jelaskan dulu mengenai jamak takdim gitu. Jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat wajib di waktu awal dari sholat-sholat tersebut. Nah, misalkan saat zuhur dan asar yang dilakukan pada saat waktu zuhur, atau sholat maghrib dan isya yang dilakukan di waktu maghrib. Nah, tata caranya yaitu mengumandangkan azan, lalu iqomah atau cukup iqomah saja, lalu menunaikan sholat zuhur terlebih dahulu. Setelah mengerjakan sholat zuhur, disunahkan membaca iqomah lalu melanjutkan dengan sholat asar. Lalu ada jamak yang kedua yaitu jamak takhir, yaitu sholat jamak yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan di waktu sholat wajib yang terakhir. Nah, contohnya di dalam hal ini ketika melakukan sholat jamak takhir antara zuhur dan asyar, maka dilakukan di waktu sholat asyar. Nah, sedangkan untuk jamak takhir maghrib dan isya dilakukan di waktu sholat isya. Untuk bacaan niatnya dari sholat jamak ini yaitu usolli fardhu zuhri, misalkan sholli fardhu zuhri majmu'an lillahi ta'ala, seperti itu. Jadi ditambahkan majmu'an ma'al misalkan menjamak sholat zuhur dengan asyar, maka sholli fardhu zuhri arba'a rakaat tim mustaqbil qiblati majmu'an ma'al asri lillahi ta'ala. Lalu ada sholat qashar, itu melakukan sholat wajib dengan mengurangi atau meringkas jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Nah, terdapat 3 sholat fardu yang boleh diqashar, yakni sholat zuhur, asar, dan isya, yang mana aslinya berjumlah 4 rakaat. Dan jika kita melakukan qashar terhadap 3 waktu sholat tersebut gitu, antara 3 waktu sholat tersebut, maka
cukup dikerjakan 2 rakaat saja. Selain itu, untuk melakukan sholat kasar hanya diperbolehkan bagi yang sedang dalam perjalanan jauh, yaitu sekitar 88 km. Ini untuk niatnya ada penambahan, yaitu qasron. Misalkan kita akan mengqasor sholat zuhur, maka bacaan niatnya menjadi usolli fardhu zuhri rakaataini qasron lillahi ta'ala, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dilakukan di waktu duha tentunya. Salah satu keutamaan sholat sunnah ini adalah barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah ini hingga 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan istana baginya di surga kelak. Akan tetapi berapapun jumlah rakaatnya, utamakan untuk bisa khusyuk dan penuh pengharapan terhadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah duha bisa dilakukan sebanyak 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, dan 12 rakaat. Niat untuk sholat duha itu adalah jika kita melakukannya 2 rakaat menjadi sebagai berikut: usolli sunnatan duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Lalu jika kita melaksanakan sholat duha 4 rakaat, maka bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatan duha arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Untuk bacaan doa setelah sholat duha yaitu sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana masran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu bihaqqi du'auka wa bahauka wa jamaluka wa quwwatuka wa qudratuka atini ma ataita ibadika sholihin. Amin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai salat tahajud. Salat tahajud adalah salat yang dilakukan pada malam hari selepas tidur dan sebelum fajar. Salat tahajud boleh dikerjakan di awal malam, pertengahan, atau akhir malam. Karena semua ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salat tahajud ini dikerjakan sebanyak 2-12 rakaat, di mana yang satu rakaatnya itu adalah, maksudnya yang rakaat ganjilnya itu adalah rakaat dari sholat witir. Lalu untuk bacaan doa setelah sholat tahajud yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh wa man fihinna wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardh wa man fihinna antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qaulukal haqqu wa liqa'uka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu was sa'atu haqqu. Allahumma lakal aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa alaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu antal muqaddimu wa antal muakhiru anta ilahi la ilaha illa anta. Jadi barusan adalah doa setelah sholat tahajud
Selanjutnya kita akan membahas mengenai sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat yang dilakukan sebelum atau sesudah melaksanakan sholat fardu. Nah, sholat rawatib itu ada dua macam, yaitu sholat rawatib muakkad, yaitu sholat rawatib yang ditekankan. Rawatib yang ini ada 10 rakaat dalam sehari, sedangkan untuk rawatib lainnya yaitu sholat rawatib ghairu muakkad, di mana ghairu muakkad berarti tidak terlalu ditekankan. Sholat rawatib yang ghairu muakkad ini ada 12 rakaat dalam sehari. Nah, untuk rawatib muakkad ada 10 rakaat dalam sehari, yaitu 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah zuhur, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Lalu untuk sholat rawatib ghairu muakkad ada 12 dalam sehari, yaitu dengan rincian 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 4 rakaat qobliyah asyar, 2 rakaat qobliyah maghrib, dan 2 rakaat qobliyah isya. Nah, barusan adalah penjelasan mengenai sholat wajib dan beberapa sholat sunnah. Dulu untuk hal-hal yang membatalkan sholat itu sendiri, yaitu diantaranya ada terkena hadas. Lalu yang kedua ada terkena najis kecuali langsung dibuang dan dibiarkan. Lalu yang ketiga tersingkap aurat kecuali langsung ditutup. Lalu yang keempat berbicara 2 huruf atau 1 huruf yang bisa dipahami dengan sengaja. Lalu yang kelima melakukan pembatal puasa dengan sengaja. Lalu yang keenam makanan yang banyak, menyiapkan makanan yang banyak meski lupa. Oh ya, makan. Lalu yang ketujuh gerakan 3 kali yang berturut-turut meskipun lupa. Lalu yang kedelapan melompat yang keras. Yang ke-9 memukul yang keras. Yang ke-10 menambah rukun fi'li atau perbuatan dengan sengaja. Dan yang ke-11 ada mendahului imam dalam 2 rukun dan ketinggalan imam 2 rukun tanpa uzur. Lalu yang ke-12 ada niat memutus salat. Yang ke-13 sengaja memutus salat dengan dikaitkan dengan sesuatu. Dan yang keempat ada ragu-ragu dalam membatalkan salat. Nah, sekian pembahasan mengenai salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan sebuah khutbah Jumat. Baik, langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina waladi adnana wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ala marrid zaman. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijala katsira
wa nisa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, Khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri Khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dua hal yang perlu Khatib ingatkan pada khutbah Jumat kali ini. Ingat bahwa kita butuh akan hidupnya hati. Hidupnya hati adalah dengan ilmu dan Al-Quran. Yang pertama, hidupnya hati dengan ilmu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa amma faqdul ilmi fafihi faqdu hayatil qalbi warruhi fala ginaan lil abdi anhu turfata ain. Adapun luput dari ilmu akan membuat hilangnya kehidupan hati dan ruh. Setiap hamba pasti akan membutuhkan ilmu. Tak bisa ia lepas darinya walau sekejap mata. Dalam hadis juga disebutkan bahwa hati itu tenang dengan kita berada di majelis ilmu. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wa majtama'a qaum fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yadarasunahu bainahum illa najalat alaihimus sakinatu wa ghasiyat humur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu biman indahu. Yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Lalu yang kedua ada hati itu tenang dengan mendengarkan dan membaca Al-Quran. Coba perhatikan bagaimana sekelompok jin mendapatkan hidayah dan ketenangan lantaran mendengarkan bacaan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa idh sarafna ilaika nafarun minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unjila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29 dan ayat 30. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Beliau rahimahullah berkata,
Mereka mendengar Al-Quran benar-benar fokus mendengarkannya. Itulah adab dari mereka para jin. Disebutkan juga oleh Al-Bara bin Ajib radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran. Ketenangan itu datang dari Al-Quran. Nah, kalau ada yang menyatakan bahwa ketenangan itu datang dengan musik, sungguh ia keliru. Karena ketenangan itu bukan dengan mendengar suatu yang bermasalah. Al-Bakri Ad-Dimyati berkata dalam Inatut Talibin, berbeda halnya dengan suara yang dihasilkan dari alat musik dan alat pukul yang haram seperti water. Nyanyian seperti itu haram, wajib nahan diri untuk tidak mendengarnya. Mendengarnya pun bermasalah sebagaimana dampak jeleknya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah berikut ini. Jika engkau bertanya, kenapa sampai ada yang bisa lemah gemulai layaknya wanita? Dan kenapa kejantanan seorang pria bisa berubah menjadi kewanita-wanitaan atau lemah lembut? Maka tanyakanlah pada musik atau nyanyian. Nyanyian itu mantra-mantranya Cina yang mengantar, yang mendorong, dan mengajak pada Cina. Sehingga kita bisa ambil poin dari khutbah yang telah disampaikan. Marilah kita raih ketenangan dan hidayah dengan menggali ilmu agama, mencari ilmu, dan mendengarkan Al-Quran. Semoga Allah berhidayah kepada kita semua agar cinta ilmu dan cinta Al-Quran. Aku qauli hada wa astaghfirullahi li walakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi akhlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun wa usikum wa nufsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allaha amrakum bi amri adim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyyil karimi. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wagina Allahumma ahsin akibatana fil umuri kullihi wa ajina min jidid dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum yatadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum wa lidzikrillahi akbar. Hakimus shalat.